العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد. Jamaah Majelis Ta'lim Masjid Abu Dzar Al-Ghifari rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita terhadap risalah Nawaqidul Islam karya Al-Imam Al-Allamah Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, dengan penjelasan dan penjabaran dari Syekh Al-Allamah Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah. Kita telah singgung dalam pertemuan sebelumnya pembatal keislaman yang pertama, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan definisi dari kesyirikan itu sendiri adalah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di samping beribadah kepada Allah, seseorang juga mempersembahkan sebagian dari bentuk-bentuk ibadah itu kepada selain Allah. Maka inilah hakikat dari kesyirikan, an ta'budu ma'ahu ghairahu, yaitu engkau beribadah kepada Allah dan engkau sandingkan pula selain Allah dalam peribadatan tersebut. Dan ini sebesar-besar dosa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni segala dosa yang di bawah kesyirikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Dan perkara yang paling besar, yang paling fundamental, hak asasi yang paling mendasar bagi Allah Subhanahu wa taala adalah hak untuk diibadahi. Ini adalah hak terbesar Allah Subhanahu wa taala, hak untuk ditunggalkan dalam ibadah. La ilaha illallah, tidak ada ilah dalam bahasa Arab dari kata aliha ya'lahu. Ilah artinya al-ma'bud, yang diibadahi, yang disembah. Makna dari syahadat la ilaha illallah, tidak ada satu zat pun yang berhak untuk dipersembahkan kepadanya ibadah apapun itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, illallahu. Dan itulah tujuan dan hakikat diciptakannya makhluk jin dan manusia, sebagaimana Allah tegaskan di surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tekstual yang ada dalam ayat tersebut nafi dan isbat. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya dalam rangka agar mereka menunggalkan aku dalam ibadah. Tidaklah begini kecuali untuk begitu. Ini namanya pembatasan mutlak. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menunggalkan diriku dalam ibadah. Begitu Allah tegaskan. Sekarang kita mempelajari atau mengkaji apa definisi dari ibadah. Setelah kita tahu bahwa hak tertinggi Allah Subhanahu wa taala yang mutlak itu adalah hak untuk ditunggalkan dalam ibadah, dan siapa saja yang memalingkan sedikit saja bentuk peribadatan kepada selain Allah, maka dia musyrik, kafir, keluar dari Islam. Maka perlu kita ketahui apa itu definisi dari ibadah. Berkata Samahatul Syekh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah, ta'riful ibadah, definisi dari ibadah. Qala Ibn Baz, al-ibadatu 'inda al-'arabi hiya at-tadallul wal khudu' wal inkisar. Makna ibadah itu bahasa Arab. Jadi untuk mendeskripsikannya dengan baik dan utuh, ya kita kembalikan kepada peletakannya di dalam bahasa Arab. Ibadah di sisi orang Arab, di sisi bahasa Arab, bermakna at-tadallulu, merendahkan diri, wal khudu', ketundukan diri, wal inkisar. Al-inkisar itu merendahkan diri serendah-rendahnya, menghambakan diri.
Yaqulun, orang-orang Arab mengatakan tariqun mu'abbadun. Kalau diistilahkan jalan yang teribadahi. Sebuah jalan yang sudah teribadahi, maknanya tariqun mu'abbadun. Dalam bahasa Arab dikatakan suatu jalan itu telah teribadahi. Maksudnya apa? Jazakallahu khair. Ya'ni mudhallalan atau mudhallalun alal hikayah. Ya'ni mudhallalun qad wata'athu al-aqdam. Makna jalan yang telah teribadahi diistilahkan tariqun mu'abbadun. Artinya yaitu jalan yang telah banyak dilewati, telah banyak diinjak oleh kaki-kaki, telah banyak dilalui oleh manusia. Berarti jalan itu tunduk, sudah tunduk. Wa yaquluna aidan ba'irun mu'abbadun. Diistilahkan juga di kalangan orang Arab secara bahasa onta yang teribadahi. Apa bagaimana maksud onta yang teribadahi? Ba'irun mu'abbadun, yakni qad shudda wa ruhila hatta dhalla lirrukubi wa shadda alaihi. Kalau dikatakan onta telah teribadahi, maknanya onta itu telah tua renta, sudah banyak dipakai untuk safar. Bertahun-tahun, berpuluhan tahun sudah habis tenaga dari onta tersebut karena terlalu seringnya digunakan untuk safar. Maka korelasinya antara makna bahasa bahwasanya ibadah itu artinya telah tertundukkan, telah mudallal, telah tertaklukkan. Ini dari sisi bahasa. Lantas apa korelasinya dengan syariat ibadah yang kita kenal sebagai ibadah penghambaan diri kepada Allah? Dijelaskan di sini fasumiyat ta'atuna lillahi ibadatan, dinamakan ketaatan kita kepada Allah sebagai bentuk ibadah. Taatnya kita kepada Allah itu diistilahkan dengan ibadah. Dari sisi apa? Li'annaha nu'addiha bidzulli wal khudu' lillahi jalla wa ala. Karena ketika kita mempersembahkan ketaatan itu, jiwa raga kita itu merendahkan diri. Hati itu tunduk, mengkerut ketika mempersembahkan ibadah tersebut. Dia merasa, seorang hamba itu merasa sedang berada di hadapan Rabbul Alamin, sedang mempersembahkan ibadah tersebut, memohon kepada penguasa alam semesta, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadah. Ketika orang berdoa saja, dalam doanya apa yang dia rasakan? Menunduk, jiwanya itu menunduk. Tidak ada membusungkan dada dengan sombong, tidak. Pasti dia akan merendahkan diri secara fitrahnya dia akan merendahkan diri dan mengharap untuk hajat doanya itu dikabulkan. Makanya dinamakan dengan ibadah. Kenapa dinamakan ibadah? Karena pelakunya ketika menunaikan itu disertai dengan kerendahan diri. Wa sumiya al-'abdu 'abdan li'annahu dhalilun baina yadayillah, dan dinamakan juga seorang hamba sebagai hamba kita ini karena kita rendah. Kita ini hina, rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maqhurun, kita menghambakan diri, maqhur, terkalahkan, tertundukkan dan wajib untuk tunduk. Marbubun, kita dituntut untuk tunduk kepada segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita keluar dari pakem yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, yang mengatur segala tatanan alam semesta. Kita tidak bisa sedetik pun keluar dari situ. Kita paksakan diri kita pun untuk keluar dari penguasaan Allah Subhanahu wa taala, walau sedetik tidak akan mungkin bisa. Marbub. Kita ini marbub, Allah itu Rabb dan kita yang ditundukkan, dikuasai. Maqhurun marbubun lilladzi khalaqahu wa awjadahu. Nah, seorang hamba dinamakan hamba karena dia rendah di hadapan Rabb-nya, di hadapan zat yang telah menciptakan dan mewujudkannya dari sesuatu yang tidak ada. Wa huwa al-mutasarrifu fihi subhanahu wa ta'ala, dan Allah itulah yang bertindak, berkehendak, mengatur segala tindak tanduk seorang hamba tersebut. Tidak bisa hamba itu keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dan pengaturannya, baik itu mukmin maupun kafir. Jadi di sini korelasi antara makna ibadah secara bahasa dan ibadah penerapannya dalam syariat yang kita kenal ibadah. Jika dikatakan dalam bahasa jalan yang teribadahi, maknanya jalan yang telah tertaklukkan, terkuasai. Begitu pula amalan-amalan ketaatan kita dinamakan ibadah karena
kita dalam menunaikannya itu disertai dengan ketundukan dan kerendahan. Wa qala, dan Syekh juga berkata, al-ibadatu laysat tu'rafu bi ara'in nas wa innama hiya bi hukmillahi azza wa jal. Deskripsi dari ibadah yang lainnya ditegaskan di sini bahwa ibadah itu tidak bisa dinalar dengan pemikiran manusia. Tidak bisa dinalar kenapa kok begini dan kenapa kok begitu, kenapa kita harus puasa Ramadan, kenapa enggak di bulan Safar saja, kenapa kok sholat itu harus 5 waktu dan kenapa jumlah rakaatnya seperti ini, kenapa kok haji di bulan Dzulhijjah, kenapa. Tidak bisa kita reka-reka dengan akal. Semuanya murni adalah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita dituntut padanya untuk tunduk, istislam. Wa qala fassara al-ulama rahimahumullah al-ibadata bi ma'anin mutaqaribatin min ajma'iha ma dzakarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Definisi ibadah banyak disebutkan oleh para ulama, satu dengan yang lainnya sebenarnya saling mengisi, tidak saling bertentangan. Tidak terdapat sedikit pun kontradiksi padanya. Hanya saja dari definisi-definisi yang banyak berkaitan dengan makna ibadah itu, yang paling mencakup adalah definisi yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mendefinisikan ibadah itu dengan sebuah definisi, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Apa sih ibadah itu? Ibadah itu adalah segala sesuatu yang cakupannya itu mencakup apa saja yang dicintai oleh Allah dan apa saja yang diridhoi oleh Allah, baik itu ucapan maupun perbuatan, baik secara zahir maupun secara batin, baik itu amalan anggota badan, amalan lisan maupun amalan hati. Ini semua adalah ibadah. Jadi apa saja yang dicintai Allah dan diridhoinya, maka itu adalah ibadah. Wa hadza yadullu ala anna al-ibadata taqtadi al-inqiyadat tamma lillahi ta'ala amran wa nahyan wa i'tiqadan wa qawlan wa amalan. Dari definisi itu menunjukkan kepada kita bahwasanya ibadah itu konsekuensinya adalah tunduk. Ketundukan yang sempurna hanya untuk Allah Ta'ala. Tunduk terhadap perintahnya, tunduk terhadap larangannya, tunduk dan meyakini bahwasanya dialah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Begitu pula secara ucapan, secara pengamalan, dia tunduk padanya. Karena al-Islam itu unsurnya 3, tidak bisa dipisahkan darinya, yaitu mentauhidkan Allah, menunggalkan Allah dalam ibadah, kemudian al-inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah dengan apa? Ya dengan ketaatan. Bagaimana kita mengatakan bahwa la ilaha illallah, tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, kemudian seseorang itu tidak beribadah? Kan kontradiksi. Nah, seseorang meyakini Allah itu zat yang berhak untuk diibadahi, tapi dia tidak ibadah, tidak sholat, tidak puasa, tidak. Nah, hanya yang penting ya sudah kita mengaku sebagai penganut Islam saja, mengatakan la ilaha illallah, bahwa Allah itu sang pencipta alam semesta saja, tapi dia tidak pernah mengaplikasikannya dalam kehidupan dunia dia, kehidupan nyata dia untuk beribadah kepada Allah. Kontradiksi. Nah, maka tidak sah ibadah, tidak sah keyakinan dia, karena konsekuensi dari keyakinan, keimanan itu harus diimplementasikan ke dalam wujud nyata berupa amalan. Keberadaan kita bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya kita terapkan, kita yakini dan kita amalkan bagaimana tuntutan dari la ilaha illallah dengan kita beribadah, karena hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling asasi adalah hak untuk diibadahi. Kan kontradiksi jika kemudian seseorang itu tidak sama sekali beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya keimanan di sisi ahli sunnati wal jamaah itu cakupannya ada 3 yang tidak bisa terpisahkan. Salah satu darinya diyakini di dalam hati, dipersaksikan atau diucapkan dengan lisannya, dan diamalkan, diwujudkan ke dalam amalan nyata berupa amalan-amalan dari konsekuensi keyakinan dia. Apa yang dia yakini di dalam hati itu akan terwujud dalam wujud nyata berupa amalan. Ini jika keimanannya benar. Jika tidak ada amalan, maka tidak ada keimanan. Ini di sisi ahlus sunnati wal jamaah. Jadi dari definisi ibadah menunjukkan kepada kita tuntutan dari ibadah itu sendiri adalah al-inqiyadu tam lillah,
berarti menundukkan diri, ego, jiwa, hawa nafsu kita ya untuk mau menghambakan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan menjalankan perintahnya, dengan menghindarkan diri dari larangannya, meyakininya sebagai satu-satunya zat yang harus diibadahi, mengamalkan segala amalan-amalan untuk Allah Subhanahu wa taala, amalan ibadah. Wa an takuna hayatul mar'i qa'imatan ala syariatillah, dan hendaklah kehidupan seseorang itu tegak di atas syariat Allah. Ini namanya menghamba. Jika kita hamba Allah, hambanya Allah, berarti kita menghambakan diri kepadanya. Berarti hidupnya kita ini ya pakemnya, sistemnya di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Yuhillu ma ahallallahu, kita halalkan segala apa yang dihalalkan Allah. Wa yuharrimu ma harramallahu, kita haramkan segala apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan konsekuensi dari penghambaan diri, ketundukan, berupa penerimaan kita secara total terhadap seluruh apa yang Allah tetapkan dan gariskan, baik permasalahan takdir, qada dan qadar, maupun permasalahan perintah, amr wa syara', perintah dan syariatnya, semua diimani. Wa yakhda'u fi sulukihi wa a'malihi wa tasarrufatihi kulliha li syar'illah. Dan konsekuensi penghambaan diri kepada Allah, seseorang itu menundukkan, tunduk, menerima sepenuhnya dalam segala gerak-geriknya, amalan-amalannya, tindak tanduknya, seluruhnya itu berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat penghambaan diri, menghambakan diri, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam hak ibadah, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan alam semesta, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam penghidupan dan pematian, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam pengaturan alam semesta, pemberian rizki, semuanya adalah hak Allah. Allah lah satu-satunya yang bersendirian dalam hal tersebut. Menunggalkan pula Allah dalam ibadah, ibadah hati, ketundukan, ibadah lisan, doa, zikir, wirid-wirid, ibadah yang bersifat badan, salatnya, puasanya, umrahnya, hajinya, berkurbannya, dan juga ibadah menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam ketundukan terhadap segala syariatnya, dan bahwasanya Allah satu-satunya lah yang berhak menetapkan hukum. Allah satu-satunya lah yang berhak untuk mengatur kehidupan manusia. Allah satu-satunya yang berhak untuk mengatur tatanan alam semesta ini. Inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Amara alla ta'budu illa iyyahu, Allah memerintahkan untuk kalian itu jangan sekali-kali kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Termasuk dari bentuk ibadah kepada Allah itu menjadikan hukum Allah sebagai satu-satunya hukum yang berhak mengatur tatanan alam semesta ini, mengatur kehidupan seorang manusia. Mutajarridan min hududi nafsihi wa nawazi'i hawah, namanya hamba yang menghambakan diri, hendaknya dia itu tunduk sepenuhnya kepada syariat Allah, memurnikannya dari keinginan-keinginan hawa nafsu pribadi. Liyastawiya fi hadza al-fardu wal jamaah, sama baik itu berlaku pada individu maupun jamaah, warajulu wal mar'ah, laki-laki maupun perempuan, semuanya adalah hamba Allah, dituntut untuk menghambakan diri kepada Allah. Fala yakunu abidan lillah man khada'a li rabbih fi ba'di jawanibi hayatih. Karena Syekh Ibnu Baz rahimahullah, tidaklah seseorang itu teranggap menghambakan diri kepada Allah, tidaklah teranggap sebagai hamba Allah seseorang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala tapi hanya pada sebagian sisi kehidupan dia. Wa khada'a lil makhluqina fi jawanibi ukhra, sementara di sisi yang lain dia tunduk kepada makhluk. Yang namanya hamba Allah berarti kita tunggalkan Allah itu dalam penghambaan. Kita hanya hamba Allah, bukan hamba Allah tapi hamba yang lain juga, tidak. Nah, kita tunggalkan Allah dalam penghambaan diri. Faman khada'a lillahi subhanahu wa ata'ahu,
wa tahakama ila wahyihi fahuwal abidulah. Siapa saja yang tunduk hanya kepada Allah Subhanahu dan dia mentaati Allah dan berhukum, menjadikan hukum Allah sebagai satu-satunya masdar rujukan pijakan dirinya dalam menjalani kehidupan di dunia, dia jadikan syariat Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pijakan, fahuwal abidulah, maka itulah hamba Allah yang telah menghambakan diri kepadanya. Wa man khada'a li ghairihi, dan siapa saja yang tunduk, menundukkan diri kepada selain Allah, wa tahakama ila ghairi syar'i, dan dia jadikan selain syariatnya sebagai pijakan dasar hukum bagi kehidupan dirinya, dia ridha atas yang demikian itu, dia melegalkan yang demikian itu, dia mendukung yang demikian itu, dia menganggap tidak masalah yang demikian itu, faqad abadat taghuta, maka sungguh orang yang seperti ini telah mengibadahi taghut. Karena hak Allah dalam perkara rububiyah, kalau Allah satu-satunya yang menciptakan alam semesta, Allah satu-satunya yang menciptakan dan mengatur tatanan alam semesta ini, Allah yang memberikan rizki, menghidupkan, yang mematikan, berarti Allah pula lah satu-satunya yang berhak untuk mengatur tatanan hukum umat manusia. Hukum satu-satunya adalah hukum Allah. Siapa saja yang menjadikan hukum selain Allah sebagai pijakan hukum, atau dia sandingkan, dia sejajarkan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya orang yang demikian telah beribadah kepada taghut, segala sesuatu yang diagungkan, ditunduki, dihambai, na'am, selain Allah Subhanahu wa taala, wan qadalah, dan dia telah tunduk padanya. Allah tegaskan di surat An-Nisa di ayat yang ke-60, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru ay yakfuru bih wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Allah tegaskan di surat An-Nisa, kisah ini asbabun nuzulnya berkaitan dengan pertikaian, persengketaan antara, dikatakan di situ, orang munafik yang menampakkan keislaman. Dia bertikai dengan Yahudi, bersengketa dengan Yahudi. Kemudian orang Yahudi ini mengajak orang munafik tadi untuk, ayo kita mencari hakim dalam hal ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang munafik ini dia tahu bahwa saya dalam kasus tersebut sebenarnya dia kalah. Pasti Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mengalahkan gugatan dia, karena memang dalam kasus tersebut dia kalah posisinya. Maka dia tidak mau. Tidak perlu kita kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berhukum saja dengan hukum adat yang berlaku. Kemudian turunlah ayat ini. Orang munafik tadi mengajak untuk tidak berhukum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menginginkan yuriduna an yatahakamu ila taghut. Dia ingin untuk berhukum, menjadikan hukum taghut, hukum selain hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah katakan wa qad umiru an yakfuru bih, dan sungguh mereka itu telah diperintahkan untuk kufur kepada hukum selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekedar yuridu iradah, sekedar hendak ingin saja, rela padanya, maka dia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hak ibadah. Jadi syirik itu jangan hanya dipahami syirik itu adalah menyembelih kepada selain Allah, menyembah kepada kuburan-kuburan. Masuk pula syirik padanya adalah syirkut fit tahkim, syirkut tahkim, dengan menjadikan syariat selain syariat Allah sebagai pijakan dasar hukum bagi dirinya. Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, mufti kerajaan Saudi Arabia bagian selatan dahulu, sudah meninggal beliau. Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, beliau menegaskan dalam permasalahan ibadah, hak Allah untuk diibadahi satu-satunya. Beliau berkata, sawa'un fi dzalika syirku al-ibadati aw syirkut tahkim. Ketika beliau menjelaskan tentang ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, dijelaskan oleh Syekh di sini masuk padanya syirik dalam ibadah dan syirik dalam at-tahkim, syirik dalam
menjadikan dasar hukum berpijak. Wa hadanin naw'ani yukhrijani sahibahuma minal millah wa huma syirkun akbar. Dan dua jenis ini, syirik ibadah, syirik tahkim. Walaupun syirik tahkim menjadikan hukum syariat selain syariat Allah sebagai pijakan asas kehidupan dirinya, asas hukum bagi dirinya, ini sejatinya masuk dalam ibadah. Karena di surat Yusuf Allah katakan tidak ada hukum selain hukum Allah, dan Allah telah memerintahkan untuk jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Menunjukkan berarti berhukum kepada hukum Allah satu-satunya ini adalah bentuk perwujudan penunggalan Allah dalam hak ibadah. Dijelaskan kemudian di sini dua jenis ini, syirik ibadah, syirik dalam menjadikan landasan dasar hukum, ini mengeluarkan pelakunya dari agama karena termasuk dari kesyirikan akbar. Jadi kembali lagi ke definisi dari ibadah itu tadi, intinya ibadah adalah menundukkan diri, menundukkan jiwa untuk tunduk sepenuhnya terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada Allah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk mengatur tatanan alam semesta ini. Rincian dalam pembahasan ini insyaallah akan dibahas di tempatnya. Wa qala al-ibadatu hiya tauhiduhu wa ta'atuhu bimtithali awamirihi wa tarki nawahi. Definisi ibadah yang lainnya, apa itu ibadah? Ibadah itu adalah menunggalkan segala amalan, amalan ketundukan hati, amalan anggota badan kita dalam permasalahan-permasalahan ketaatan, itu kita tunggalkan Allah padanya, mentauhidkan Allah dalam ketaatan kepadanya dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini makna ibadah, tunduk. Dilarang dari sesuatu, ya sudah dilarang, namanya juga kita hamba. Ini namanya konsekuensi menghambakan diri. Nah, diperintahkan untuk melakukan sesuatu, ya sudah kita terima, namanya juga kita hamba. Nah, tanpa pula kita tawar-tawar, ini cuman wajib, ini cuman sunnah, ini begini, ini begitu. Khalas, hamba itu diperintahkan sami'na wa ata'na, sesederhana itu. Nah, wa qala, kemudian Syekh juga mendefinisikan ibadah. Al-ibadah hiya ta'atuhu subhanahu wa ta'atu rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tunduk mentaati perintah Rasul. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu, apa saja yang datang dari Rasul ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarang oleh Rasul sudahi. Nah, sesederhana itu, tidak perlu dipilah-pilah, ini kan cuma sunnah, ini kan wajib. Dalam ayat itu Allah katakan wa ma atakumur rasul. Ma di situ kalau dalam tekstual bahasa Arab mausulah, artinya apa saja, mau kecil, mau besar, mau sunnah, mau wajib, kalian mampu atas yang demikian itu, lakukan, maksimalkan. Tidak perlu kita tawar-tawar. Ini namanya bentuk konsekuensi ketundukan, mengalahkan ego, jiwa, hawa nafsu kita untuk tunduk menghambakan diri. Itu hakikat dari ibadah. Jika ada seorang hamba tapi dia tidak menghambakan diri, ini kontradiksi. Bi fi'li ma amarallahu bihi wa rasuluh, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa tarki ma nahallahu anhu wa rasuluhu an imanin billahi wa rasulih, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya tapi atas dasar iman, melaksanakan perintah Allah atas dasar iman, dan meninggalkan larangan Allah juga atas dasar iman. Ini konsekuensi ibadah. Misalkan larangan untuk berzina, Allah yang melarangnya. Kenapa kamu tidak berzina? Karena Allah melarangnya. Dia sadari itu sepenuhnya. Bukan kenapa kamu tidak berzina? Ya karena saya tidak ingin, atau karena tidak punya lawan, tidak punya pasangannya. Nah, ini berarti dia tidak meninggalkan larangan itu atas dasar iman. Ya karena memang sedang tidak ada saja. Kalau ada kesempatan, apa yang akan terjadi? Akan dia terjang larangan itu. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan tidak didasari di atas iman. Begitu pula ketika seseorang berpuasa, sholat, harus dia lakukan atas dasar iman. Kenapa kamu lakukan? Ya karena iman, karena mengharapkan pahala, mengharapkan keridhaan Allah. Harus dia sadari itu. Bukan sekedar melakukan gerakan-gerakan ibadah saja. Wa ikhlasu lillahi fil amal, memurnikan hanya untuk Allah
segala jenis amalan dia dalam ketaatan, ma'a ghayatil hubbi lillahi wa kamali dhullillah wahdahu, dengan disertai dengan puncak rasa cinta dan ketundukan. Ini rukun dari ibadah, itu dua, cinta dan ketundukan. Ketika seseorang melakukan ibadah itu, dia harus cinta. Kenapa kamu melakukan itu? Karena saya cinta kepada Rabb saya, kepada Tuhan saya, kepada Allah. Kemudian dia lakukan dengan penuh dasar ketundukan dan kerendahan diri. Maknanya tidak boleh di atas dasar keterpaksaan. Namanya ibadah. Kenapa orang sholat? Karena sholat di atas dasar karena kerelaan hati yang sepenuhnya, kecintaan hati yang sepenuhnya. Nah, jika ada unsur keterpaksaan, terpaksa saya harus sholat, nah, maka ini menafikan ibadah itu sendiri. Jadi ibadah itu secara ringkasnya mempunyai dua rukun dan dua syarat. Rukun yang pertama adalah al-mahabbah, harus didasari ada rasa cinta, ada kerelaan sepenuhnya. Dia lakukan ibadah, kamu puasa itu loh, kenapa? Karena saya cinta, karena saya rela sepenuh hati. Dan juga didasari rukun yang kedua, az-zul, kerendahan diri di hadapan Allah, bahwasanya dirinya adalah seorang hamba kecil. Kemudian syarat ibadah juga dua. Yang pertama harus dimurnikan, diikhlaskan, ditunggalkan Allah itu dalam ibadah yang dilakukannya. Yang kedua harus di atas petunjuk dan bimbingan dari Nabi SAW. Semua ini, empat-empatnya ini harus terkumpul dalam suatu ibadah. Empat-empatnya harus terkumpul dalam suatu ibadah. Apa saja? Al-mahabbah, kerendahan diri ketika menjalankannya, ikhlas memurnikannya untuk Allah, dan harus di atas tatanan yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-ibadatu hiya al-khudu' lillahi jalla wa ala wa tadallulu lahu, wa sumiyat al-wadha'ifu allati amara Allah biha al-mukallafina min awamir wa tarkin nawahin ibadatan li'annaha tu'adda bil khudu' wa tadallul lillahi azza wa jalla. Intinya kembali ke definisi ibadah tadi, diulang-ulang, dinamakan ibadah sebagai ibadah karena kita menunaikannya itu dengan penuh kerendahan diri dan ketundukan diri. Thumma lamma kanatil ibadatu la yumkinu an tastaqilla bi tafasilha al-uqulu kama annahu la yumkinu an tu'rafa biha al-ahkamu min al-awamiri wan nawahi ala at-tafsili arsalallahu subhanahu wa ta'ala ar-rusula. Kemudian ketika konsep ibadah itu tidak bisa kita jamah, tidak bisa kita jangkau secara akal, kita tahu secara fitrah bahwasanya Allah itu Rabb semesta alam. Kalau begitu konsekuensinya Allah juga satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi. Lah, konsepnya bagaimana ini? Mempersembahkan ibadah kepada Allah ini kan konsepnya tidak bisa kita cerna dengan akal. Maka Allah utuslah para rasul dan para nabi untuk mengajarkan, untuk menjelaskan bagaimana tata cara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anzalal kutuba, dan Allah turunkan kitab-kitab itu apa hikmahnya? Li bayanil amril ladzi khalaqallahu min ajlihil khalqa, untuk mempertegas, untuk menjelaskan perkara yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan makhluk untuk suatu tujuan itu. Secara fitrah makhluk itu tahu, secara fitrah dia terlahir itu menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sang pencipta alam semesta satu-satunya. Nah, fitrah ini harusnya bisa menggiring hamba atau makhluk tadi untuk menunggalkan Allah dalam ibadah. Tapi karena adanya pergeseran, karena ada pergeseran waktu, dan juga karena banyaknya fitnah kesyirikan, syaitan juga merusak manusia, maka melencenglah manusia tadi dari fitrahnya. Maka diturunkanlah kitab untuk menjelaskan, untuk mengembalikan lagi hakikat tujuan manusia itu agar sadar kenapa dia berada di dunia ini, yaitu untuk menunggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah dan melaksanakan ibadah tersebut di atas syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib, kita cukupkan sampai di sini. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.